Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Ya, karena sekarang merupakan minggu pertama di bulan Ramadan, jadi kita diskusinya santai saja. Dan semoga kita kuat sampai beduk nanti. Amin. Selanjutnya untuk diskusi kali ini kita akan membahas tentang pemikirannya. Untuk seri Hermeneutika Islam ini kita akan mengambil pemikiran dari Abid Al-Jabiri, yaitu Al-Fasl dan Al-Wasl. Pertama-tama sebelum ke sana, kemarin kita sudah mengkaji dua tokoh hermeneutika awal. Yang pertama Arkun dan juga Fazlur Rahman. Nah, untuk yang hermeneutika Abid Al-Jabiri ini nanti akan teman-teman lihat bagaimana keterpengaruhan antara atau keterkaitan antara tokoh-tokoh hermeneutika sebelumnya dan tokoh Abid Al-Jabiri ini. Pertama-tama kita kenalan dulu dengan Abid Al-Jabiri. Abid Al-Jabiri ini lahir pada tanggal 27 Desember tahun 1936 di Figuig. Ya, Figuig, selatan Maroko. Jadi termasuk dalam bagian negara Maroko. Riwayat pendidikannya, ia pernah menempuh pendidikan di Madrasah Hurrah Watoniyah. Pernah juga di Casablanca tahun 51 sampai 53 sampai mendapat gelar diploma Arabic School. Ini ketika Maroko sudah merdeka, karena pada masanya Abid Al-Jabiri ini sedang dalam perjuangan untuk memerdekakan Maroko dari serangan kolonial, yakni Prancis pada waktu itu. Selanjutnya ia juga pernah belajar filsafat di Universitas Damaskus Syria walaupun hanya 1 tahun, lalu kemudian dia pindah ke Universitas Rabat yang ada di Maroko, tempat tinggalnya sendiri. Terkait dengan pemikiran Abid Al-Jabiri sendiri, banyak sekali karya yang dihasilkan oleh Abid Al-Jabiri ini, karena ia termasuk ke dalam tokoh yang paling tokoh yang lumayan produktif. Jadi dia banyak menghasilkan karya, salah satunya dalam bidang Al-Quran. 2 yang termasyhur itu judulnya Al-Madkhal ilal Quran, dan juga salah satu tafsirnya Fahmul Quranul Hakim gitu. Jadi 2 ini yang paling masyhur, yang membahas tentang Al-Quran dan juga membahas tentang metodenya Al-Fasl dan Al-Wasl yang nanti akan kita bahas setelah ini. Sebelum kita sampai ke pemikirannya tentang 2 metode tadi, pertama-tama yang paling populer dengan Abid Al-Jabiri ini adalah bagaimana ia mencetuskan epistemologi nalar Arab. Jika kemarin di Arkun membahas tentang epistemologi nalar Islam, tentang kritik nalar Islam, Abid Al-Jabiri ini dia hadir dengan kritik nalar Arab, berbeda. Nah, di sini ia juga menekankan kenapa di sini fokus ke nalar bukan ke pemikiran, karena ia menganggapnya jika pemikiran itu adalah sesuatu yang sifatnya ideologis, maka nalar itu adalah perangkatnya begitu. Jadi di sini dia fokuskan ke bagaimana ia memahami cara menalar dari orang-orang Arab. Jadi dia membuat 3 jenis atau 3 tipologi dari nalar, epistemologi nalar Arab ini. Latar belakangnya ia mengambil atau membuat tipologi ini adalah karena pada waktu itu umat Islam itu gagal dalam memperjuangkan kebangkitannya gitu. Jadi dalam melihat kegagalan dari kebangkitan Islam pada waktu itu, sehingga ia juga dalam beberapa karyanya, kalau nggak salah yang di Madkhal, ia menyinggung tentang, dia mengambil beberapa pemikiran. Salah satunya ia mengambil tipologi pemikiran dari Lalande. Lalande itu membuat 2 tipologi akal, yaitu ada yang namanya al-aql al-mukawwan, ada juga namanya al-aql al-mukawwin. Kalau yang al-mukawwin ini adalah akal pembentuk, jadi sifatnya aktif gitu, istilahnya produktif. Tetapi kalau yang al-mukawwan ini terbentuk, jadi dia pasif. Nah, yang akan dibahas Al-Jabiri adalah yang kedua ini, tentang al-mukawwan ini. Jadi bagaimana pemikiran Arab itu menurut Al-Jabiri itu lebih condong ke yang kedua tadi, lebih ke yang terbentuk tadi. Terbentuk dari apa? Terbentuk dari sosial budaya Arab itu sendiri. Jadi nalarnya itu sudah terbentuk gitu. Nah, di sini menurut Al-Jabiri tipologi yang kedua ini sifatnya relatif, jadi masih bisa dirubah, sehingga ia mengupayakan 3 epistemologi tadi untuk memetakan bagaimana konstruk pemikiran atau konstruk nalar dari Arab itu sendiri. Yang pertama itu bayani.
Mungkin teman-teman sudah banyak tahu ya, ada Bayani, ada Irfani, ada Burhani. Kalau yang Bayani ini yang pure lahir dari budaya Arab. Jadi dia orientasinya ke nas, orientasinya ke teks. Seperti misalnya kalau kita tahu bagaimana ilmu usul ilmu fikih, intinya hukum Islam yang lahir di Arab itu cenderung menggunakan epistemologi yang ini. Jadi epistemologi Bayani ini. Jadi semuanya dilandaskan ke teks. Jadi kebenaran itu sebagaimana atau seberapa dekat ia dengan teks gitu. Seberapa jauh ia sejalan dengan tinjauan dari teks atau haluan dari teks gitu. Itu kalau nalar yang Bayani secara garis besar seperti itu. Tapi kalau yang nalar ini yang menurut Al-Jabiri lahir dari Arab. Yang kedua Irfani ini dia banyak bergesekan dengan negara-negara Arab lain, misalnya Iran. Kita tahu bahwa salah satu misalnya di Persia atau Iran sekarang itu menjadi tempat yang paling yang paling banyak mendalami ilmu-ilmu tasawuf gitu, ilmu-ilmu batiniah gitu. Jadi untuk epistemologi yang kedua ini dia banyak bergesekan dengan ilmu tasawuf. Sedangkan yang ketiga yang Burhani itu dia banyak bergesekan dengan ilmu-ilmu filsafat. Atau dia banyak bergesekan dengan Yunani gitu. Jadi ini yang banyak mengalami alkulturasi dengan budaya-budaya lain. Itu yang menurut secara garis besar epistemologi dari nalar Arab menurut Abid Al-Jabiri. Sebenarnya banyak sekali bagaimana membedakan tiga nalar ini. Misalnya dari sumbernya, kita tahu bahwa sumbernya dari masing-masing itu berbeda. Bagaimana sumber dari Bayani yang dia berorientasi pada teks. Kalau Irfani itu bagaimana dia tentang universalitas, kebatinan, atau sedangkan yang ketiga bagaimana Burhani lebih ke saintis, lebih ke filsafat, menggunakan kebenaran filsafat gitu. Seperti itu. Jadi dan juga validitas kebenarannya juga berbeda gitu. Nah, lanjut. Saya lebih santai aja ya karena sekarang bulan puasa. Lanjut kita ke pemikiran Al-Jabiri. Pemikiran Al-Jabiri itu sebelum kita ke metode tadi banyak sebenarnya yang ia singgung dalam ulumul Quran sebelumnya. Misalnya bagaimana ia menyinggung tentang definisi Al-Quran. Jadi menurutnya karena Al-Quran itu turun di Arab dan maka tidak terlepas dari bagaimana kita melihat Al-Quran atau mendefinisikan Al-Quran itu dari tinjauan bahasa. Jadi tinjauan kebahasaan itu juga merupakan unsur penting yang tidak bisa kita lepaskan dalam mendefinisikan Al-Quran. Di sini ia membuat 3 dimensi dari wahyu itu sendiri. Jadi sebelum itu Al-Quran menurut Al-Jabiri kita biarkan Al-Quran menerjemahkan atau mendefinisikan dirinya sendiri. Misalnya bagaimana Al-Quran menjelaskan dirinya dalam misalnya dalam Quran surah Asy-Syu'ara. Maaf salah ya, kebalik ya. Iya bulan puasa. Maklum. Jadi definisinya itu di Asy-Syu'ara ayat 192 sampai 196. Di situ Al-Quran menjelaskan dirinya bahwa terdapat wahyu itu terdapat atau terbagi dalam 3 dimensi. Jadi ada dimensi spiritual. Jadi bagaimana itu merupakan kontinuitas dari seruan Tuhan. Misalnya bagaimana ia memiliki keterkaitan dengan risalah-risalah sebelumnya. Dan juga ia merupakan sebuah peristiwa ruhani. Kalau kemarin kita tahu di Fazlur Rahman, wahyu itu merupakan idea gitu kan. Bagaimana ia masuk sebagai inspirasi. Jadi dia juga di Al-Jabiri juga memahami bahwa adanya Al-Quran itu merupakan peristiwa yang berkaitan dengan ruhani. Baru setelah itu dimensi yang ketiga yaitu dimensi sosial historis. Jadi bagaimana ia lahir di tanah Arab dan itu tidak bisa dilepaskan dari konteks sosio historis bangsa Arab pada waktu itu. Jadi Al-Quran turun tidak di ruang hampa budaya gitu. Itu terkait definisi Al-Quran. Dan juga tentang kisah-kisah Al-Quran. Di sini banyak sekali atau Al-Jabiri ini dia sangat memperhatikan konteks sosio-historis gitu. Jadi bagaimana ia melihat Al-Quran itu berkaitan dengan bagaimana kisah-kisahnya juga ada di dalamnya. Jadi dari kisah-kisah Al-Quran itu dia membaginya menjadi 3 kecenderungan. Yang pertama membahas orang-orang yang jahat, yang misalnya orang-orang yang berdusta, orang-orang kafir, munafik dan lain sebagainya. Bagaimana hukuman azab terhadap mereka. Sehingga nanti pada akhirnya dalam membuat tafsirnya ia menggunakan tipologi sejarah.
atau kecenderungan sejarah. Dan juga kita tahu bahwa dalam melihat sejarah itu atau dalam melihat periodisasi dalam Al-Quran itu kan ada dua, ada Makkiyah, ada Madaniyah. Dan ini juga kecenderungan ini juga yang nanti digunakan Al-Jabiri dalam membuat tafsirnya. Itu yang berkaitan dengan kisah-kisah di Al-Quran. Selanjutnya kita masuk ke masalah fasl dan wasl. Ya, usul ya. Jadi kalau kita tahu dari bahasanya, dari definisinya, al-fasl itu putus, keterputusan. Kalau al-wasl itu berkaitan dengan ia nyambung gitu. Jadi kalau simpelnya putus nyambung. Jadi putusin dulu, baru nanti disambungin kembali gitu. Simpelnya begitu kalau dari segi bahasa. Di segi bahasa begitu ya. Nah, bagaimana dengan di sini dia mengidealkan sebuah pembacaan terhadap Al-Qur'an itu pembacaan yang baru atau pembacaan yang kontemporer. Jadi dia membuat dua istilah namanya mu'asyiron li nafsi, mu'asyiron lana gitu. Jadi bagaimana Al-Qur'an itu kontemporer menurut dirinya sendiri, yang kedua bagaimana dia kontemporer bagi kita gitu. Jadi bagaimana ia kontemporer di masa lalu ketika dalam konteks pewahyuannya, dan bagaimana ia kontemporer ketika kita mengaitkannya dengan konteks hari ini. Jadi tidak jauh berbeda ya kalau kita melihat ke double movementnya Fazlur Rahman. Tetapi di sini karena pada waktu itu atau pada masa hidupnya Al-Jabiri ini kebetulan wafatnya kemarin pada tahun 2010. Jadi sekitar 11 tahun yang lalu, jadi masih baru ya. Jadi karena pada waktu itu Al-Jabiri waktu masih hidup, dia masih berada pada gejolak perjuangan memerdekakan Maroko, sehingga ada beberapa yang mempengaruhi pemikirannya. Misalnya bagaimana pemikiran Barat itu mempengaruhi dari munculnya atau lahirnya pemikiran dari Al-Jabiri itu sendiri. Misalnya yang Al-Fasl. Yang Al-Fasl ini itu al-fasl dan wasl ini kalau secara garis besar itu berarti al-fasl ini lebih menekankan ke objektivitas, sedangkan yang al-wasl ini lebih ke rasionalitas. Maksudnya al-fasl bagaimana maksudnya objektivitas? Maksudnya adalah sama ketika kita memahami Fazlur Rahman pada gerakan pertama. Jadi bagaimana kita melihat teks itu lebih seobjektif mungkin. Dengan cara apa? Dengan cara kita melepaskan prastruktur pemahaman kalau katanya Gadamer, atau pemahaman a priori yang itu melekat dalam diri kita dalam membaca teks gitu. Sehingga di sini maksudnya siapa? Al-Jabiri. Saya kok ingat Fazlur Rahman terus ya. Jadi Al-Jabiri di sini dia membuat tiga metode dalam menggunakan al-fasl ini. Bagaimana kita keluar dari bagaimana kita melepas pemahaman a priori dalam membaca teks. Kalau kita berkaitan dengan filsafat, maka ini kaitannya dengan fenomenologi. Misalnya kalau kita paham ada makna epoch, jadi kita melepas semuanya. Dan bagaimana juga berkaitan dengan eidetic vision. Jadi bagaimana Al-Quran itu dia menafsirkan dirinya sendiri, atau kaitannya dengan bagaimana makna Al-Quran yufassiru ba'duhu ba'don. Jadi bagaimana ia menafsirkan atau saling menafsirkan satu sama lain. Jadi ada 3 tahapan. Yang pertama dalam al-fasl ini, yang pertama pendekatan struktural. Pendekatan struktural ini adalah membiarkan Al-Quran, misalnya kalau dalam bahasa ulumul Quran itu kita melihat munasabahnya, bagaimana ia berkaitan dengan ayat-ayat lain. Jadi kita membiarkan Al-Quran itu melihatnya secara universal. Bagaimana satu bisa menafsirkan yang lain dengan cara kita melihat kronologi tadi. Nah, baru yang kedua itu pendekatan historisnya. Pendekatan historis ini kita melihat konteks pada waktu itu, konteks sosio-historis pada waktu itu seperti apa. Gitu. Baru yang ketiga tentang kritik ideologi. Jadi kita harus melihat bagaimana konteks sosio-historis itu ada keterkaitan dengan ideologi-ideologi tertentu. Jadi kita melepas segala macam ideologi-ideologi yang di situ berkaitan dengan konteks sosio-historis ketika kita mau menafsirkan ayat atau yang berkaitan dengan pewahyuan. Jadi kita memahami misalnya konteks sosio-historis seperti ini, dia berkaitan dengan perjuangan ideologi ini misalnya. Jadi kita harus melihat atau mendalami
apa sebenarnya yang terjadi atau konteks-konteks yang berkaitan dengan ideologi-ideologi tertentu. Baru pada al-wasl ini kita menyambungkan atau subjektivitas dari Al-Quran itu sendiri. Ketika move kontemporer di masa lalunya dia sudah ketemu, maka kita membiarkan ia saling berdialektika dengan bagaimana kondisi atau konteks sosiohistoris pada saat ini. Begitu. Jadi subjektivitas teks kita dialektikan dengan subjektivitas penafsir gitu, atau konteks sosiohistoris pada saat ini. Itu secara garis besar. Misalnya di sini saya menemukan, kalau membaca di sini Abid Al-Jabiri memiliki tafsir. Salah satu yang tafsir ini dia menggunakan tartib nuzuli. Jadi kalau kita tahu bagaimana mushaf itu kebanyakan itu menggunakan urutan sesuai dengan mushafi, sesuai dengan Rasam Utsmani. Tapi kalau Abid Al-Jabiri dia tidak menggunakan urutan itu, dia menggunakan urutan disesuaikan dengan asbabun nuzul atau yang kita kenal dengan tartib nuzuli. Nah, dia membedakannya menjadi enam bagian. Yang pertama, bagian pertama berkaitan dengan periode kenabian, sedangkan yang kedua periode kebangkitan, ketiga tentang syirik, bagaimana penyembahan berhala, yang keempat periode dakwah. Jadi semuanya dikelompokkan berdasarkan jenis ini, berdasarkan tema ini, tema besar ini. Terus juga periode kelima berkaitan dengan blokade Nabi dan ketika hijrah ke Habsyah. Baru yang keenam berkaitan dengan hubungan antar kabilah atau persiapan hijrah ke Madinah. Baru yang ketujuh itu berkaitan dengan ketika Nabi hijrah ke Madinah. Jadi sudah ada di Madinah, konteks di Madinah itu menjadi tema yang terakhir gitu. Jadi ayat-ayat itu dikelompokkan berdasarkan tema-tema tadi. Itu dan ketika salah satu petafsirnya, salah satu bagaimana, kalau menurut saya sendiri metode ini tuh sangat bagus sekali, sangat ideal sekali. Cuman ketika kita sampai kepada tafsirnya Fahmul Qur'anil Hakim yang 3 jilid, itu tidak seideal metode yang ditawarkan oleh Abid Al-Jabiri. Misalnya ketika dia di sini saya mengambil salah satu jurnal yang di situ mengkaji tentang salah satu penafsiran Al-Jabiri, bagaimana ia memahami surah Ad-Duha. Ya, Ad-Duha. Nah, di situ ketika memahami tentang Al-Jabiri, pertama-tama ia menggunakan Ad-Duha itu maknanya apa, dan juga bagaimana ayatnya, bagaimana keterkaitan secara bahasa. Baru setelah itu dia kasih catatan kaki, kira-kira apa yang berkaitan dengan makna ini, ya footnote gitu. Nanti kalau teman-teman penasaran, nanti saya kirim di grup ya, kebetulan berbahasa Arab, jadi luar biasa supaya kita bisa saling menerjemahkan. Jadi nanti saya kirim salah satu tafsirnya. Oh siap, meluncur. Ya nanti saya kirim. Misalnya ketika ia sampai pada ayat, bagaimana keterkaitan antara waktu malam dan duha. Itu yang paling menarik. Di situ ia melihat ketika waktu duha dan waktu malam itu dia karena tidak sama ya. Maka ia menganalogikannya seperti ketimpangan yang terjadi pada masa atau yang terjadi di Arab pada waktu itu. Jadi tidak hanya dimaknai sebagai secara kontekstual secara waktu gitu kan, tetapi dimaknai misalnya ketimpangan, misalnya juga di sini bagaimana realitas ketika masih remaja dan sudah tua gitu. Jadi secara dualistik gitu. Jadi dia memahaminya ke sana. Sebenarnya dan tidak banyak gitu. Jadi kalau misalnya tadi ada beberapa tahapan, ada 3 tadi kan ya, struktural, ada apa lagi? Struktural, terus historis, terus kritik ideologi, baru yang terakhir ada al-wasl. Di sini yang al-wasl ini tadi ketika ia memahami ketimpangan tadi. Al-faslnya ketika ia melihat bagaimana konteks sejarah pada waktu itu. Seperti itu sih. Karena sekarang puasa, jadi kita lebih banyak di dialektika saja ya. Mungkin seperti itu. Enggak, bukan begitu. Karena karena jam-jam rawan saat ini, jadi kita mentolerir teman-teman yang mungkin agak sedikit energinya sudah terkuras pada waktu pagi. Jadi kita perbanyak di diskusi aja. Itu sependek yang saya pahami. Kurang lebihnya nanti kita bahas sama-sama. Selanjutnya saya persilakan kepada teman-teman untuk menyanggah, menanggapi, menambah, mengkritik dan lain sebagainya. Saya persilakan teman-teman.
Kamera bisa digeser. Saya kirim di grup simposium ya tafsirnya ya. Biar sama-sama belajar gitu. Ini. Bukan di situ tuh, yang ada misalnya. Barusan ada. Cek 1 2. Oke. Jadi turun ke biru lah berarti. Cek. Oh iya. Sip. Oke. Oke, terima kasih atas waktunya. Sedikit ada keambiguan ya bagi saya pribadi berkenaan dengan pemikiran Al-Jabiri di Al-Wasl. Ya. Al-Wasl. Kalau Al-Fasl kan memisahkan diri. Jadi seandainya kalau dalam biologi ada proses pembelahan diri, memisahkan diri untuk sehingga terjadi objektivitas nantinya apa yang dihasilkan dari penafsiran Al-Quran. Dan kedua ada Al-Wasl, yang mana Al-Wasl ini mencoba mengkomparasikan antara penafsiran Al-Quran itu dengan masa kekinian. Cuma yang bagi saya masih dipandang absurd, yang saya butuh pencerahan mungkin karena Al-Jabiri ini masih tokoh awal bagi saya. Itu pun saya belum kenalan. Nanti setelah mencoba memisahkan diri dengan harapan agar apa yang dihasilkan dari penafsiran tekstual Al-Quran itu menjadi objektif. Di sana itu ada proses untuk mengkomparasikan atau mencoba menyesuaikan antara penafsiran itu teks Al-Quran itu dengan zaman kekinian. Kalau Fazlur Rahman itu menggunakan pendekatan juga sejarah atau secara historis, lantas kalau Al-Jabiri itu bagaimana? Oke, ini pertanyaan saja. Langsung jawab aja dulu. Jawab istilahnya bikin pertanyaan baru. Loh. Ini kan dialektika. Jadi tidak harus saya pancing. Gitu ya. Ini jadi ini apa namanya? Ini secara garis besar aja ya. Kita tidak belum menyentuh Al-Jabir secara mendalam gitu. Jadi ini hanya permukaannya saja. Mendalam bisa terminum, bantal puasanya. Ya. Karena kalau mendalam menghabiskan banyak energi ya. Tadi pertanyaannya Al-Fasl, kecenderungannya ya. Kecenderungannya Al-Jabiri ini kemana? Kalau misalnya Fazlur Rahman ke historis, Al-Jabiri ya apa gitu kan ya? Langsung saja Al-Jabiri. Kan tidak bisa kita memetakan Al-Fasl dan Al-Wasl. Ini Al-Fasl dan Al-Wasl ini satu kesatuan gitu. Tidak bisa terpisahkan. Maaf ya. Jadi kalau dari kita lihat dari pemetaan filsafat atau bukan filsafat, pemetaan hermeneutika, dia termasuk dalam dua tipe, yaitu the hermeneutical theory dan hermeneutical philosophy, atau teori hermeneutik dan juga di hermeneutik filosofis gitu. Jadi dia tidak menyentuh ke kritik hermeneutik misalnya pada Nasir Hamid Abu Zaid, enggak, dia hanya menyentuh kedua teori tadi. Jadi dia menampilkan teori-teori atau menawarkan teori-teori atau metodologi untuk menafsirkan teks yang lebih relevan gitu untuk kita gunakan saat ini. Nah, dia masuk kecenderungan yang mana? Ketika kita melihat dalam tafsirnya, dia juga menggunakan kebahasaan. Karena saya sampaikan tadi, menurutnya bahasa itu tidak bisa dilepaskan dari teks karena teks lahir menggunakan bahasa Arab. Itu. Terus juga dia menggunakan kalau corak, selain kebahasaan dia juga ro'i. Ro'inya tuh di sini. Ro'inya adalah bagaimana ia mengaitkannya dengan masa sekarang atau rasionalitasnya. Bisa dipahami maksudnya? Jadi kalau Al-Fasl, kalau di struktur dia pertama di munasabah ya, kajian teks lah. Kalau di struktural dia itu kajian teks. Kalau di historis dia kajian terhadap konteks historis.
Ya kan? Baru yang kritik ideologi, dia hanya menelisik kira-kira apakah ada keterpengaruhan dengan ideologi tertentu. Itu di Al-Fasl. Supaya kita tahu yang benar-benar objektif makna dari teks itu apa gitu. Itu. Jadi kalau kita bicara coraknya lebih ke ra'yu. Ra'yu, ada ra'yu juga ada bil Qur'annya. Bil Qur'annya ketika dia dihadapkan dengan struktural atau pendekatan struktural. Seperti itu. Kalau yang al-wasl itu murni rasionalitas. Jadi bagaimana kita memahami subjektivitas teks kita hadapkan dengan subjektivitas penafsir. Sehingga ada dialektika di situ. Apakah sesuai atau apakah tidak? Maka kita sampai di al-wasl tadi. Kurang lebih begitu. Apakah muncul pertanyaan baru? Silahkan kepada teman-teman. Oh iya, sedikit yang menarik karena dia periodenya periode akhir sekitar abad 20-an. Jadi dia banyak terpengaruh dengan filsafat barat gitu. Misalnya dia juga terpengaruh dengan strukturalis, dia juga terpengaruh dengan Foucault, bagaimana ia juga terpengaruh. Intinya dia banyak terpengaruh dengan aliran-aliran barat gitu. Makanya kecenderungan kalau pakai epistemologinya sendiri dia lebih cenderung kepada epistemologi yang burhani. Begitu. Gimana teman-teman? Ada ingin bertanya lagi? Kalau Al-Jabiri ini dalam mengkaji suatu tafsir, apakah dia mengkaji dalam nuansa tematik, Mbak? Misalkan berbasis gender atau berbasis humanistik dan lain sebagainya, itu yang pertama. Yang kedua, dari tadi saya tidak menemukan contoh tafsiran murni dari Al-Jabiri, misalkan terkait dengan apa, karena kita akan lebih mudah memahami lewat contoh gitu, bukan lewat penafsiran dan lain sebagainya. Yang ketiga, bagaimana metode penafsiran Al-Jabiri terhadap ayat-ayat yang mujmal, misalkan konteks-konteks baru yang tidak pernah ditafsirkan, yang tidak pernah dijelaskan dalam Al-Quran. Jadi sifatnya mujmal di Al-Quran gitu, tidak qat'i atau tidak dzanni begitu. Hanya mujmal aja, kandungannya itu umum gitu maksudnya. Gimana cara metode penafsirannya gitu. Sekian. Terima kasih. Tadi sudah saya singgung bahwa karena dia menggunakan tartib nuzuli, jadi dia lebih menggunakan bagaimana aspek kesejarahan. Jadi dia berkaitan dengan sirah nabawiyah. Jadi tujuannya adalah supaya kita lebih tahu bagaimana teks itu saling berdialog, bagaimana konteks pada saat itu. Jadi menggunakan tartib nuzuli. Nah, di tartib nuzuli itu dia membaginya menjadi beberapa tema. Misalnya tema yang pertama berkaitan dengan kenabian tadi. Terus tema yang kedua itu berkaitan dengan, kalau dibilang maudhu'i, dia juga maudhu'i karena ada tema-temanya. Tematiknya lebih ke tematik ini ya, sesuai dengan sirah. Nah, yang kedua bagaimana berkaitan dengan hari kiamat atau eskatologis lah, ayat-ayat eskatologis. Terus juga yang ketiga berkaitan dengan penyembahan berhala. Terus yang keempat berkaitan dengan dakwah. Kelima berkaitan dengan ketika Nabi hijrah, bagaimana serangan pada waktu di Mekah, blokade dan lain sebagainya, bagaimana hijrah ke Habsah. Baru yang keenam itu berkaitan dengan persiapan hijrah ke Madinah, bagaimana upaya-upaya Nabi atau perjuangan-perjuangan Nabi ketika hendak hijrah ke Madinah. Baru yang ketujuh, posisi ketika Nabi sudah berada di Madinah. Gitu. Jadi itu tema-tema yang menjadi tema besar dalam penafsirannya Al-Jabiri dalam Fahmul Quran. Gitu. Lagi itu kan berkaitan juga di mujmal. Yang contoh sudah masuk kan ya di grup simposium, sudah ada contoh Fahmul Quran. Kalau saya membacanya, karena saya memiliki keterbatasan di bahasa, kalau saya membacanya dia tidak seidealis metodenya gitu. Jadi kalau kita melihat metodenya sangat idealis banget gitu kan, bagaimana kita harus melepas a priori pemahaman a priori terhadap teks sehingga teks itu tidak berkaitan dengan atau tidak ada ideologi yang masuk di situ. Terus bagaimana kita menyambungkannya, mendialektikannya dengan konteks saat ini, itu sangat ideal sekali. Cuman ketika kita dihadapkan dengan teks, maka tidak banyak yang seideal itu atau yang menggunakan tahapan-tahapan yang seperti itu dalam tafsirnya. Salah satunya di situ misalnya yang saya katakan tadi, karena saya di sini sama juga
sama-sama melihat, mencari juga ya, sama-sama penasaran juga. Ketika ia menafsirkan surah Ad-Duha tadi. Jadi kalau dari menggunakan 3 metode tadi, maka dari bahasanya seperti apa dan lain sebagainya, itu al-faslnya kan ya, berkaitan dengan ketika bahwa ayat ini itu khusus untuk Nabi, gitu kan. Dan juga ketika dikaitkan dengan masa sekarang, misalnya menurut Al-Jabiri itu adalah bagaimana dalam konteks ini penulis atau bukan penulis, di autor firman Allah gitu ya, sebagai kalau saya bilang teks penulis ya, bukan. Beda penulis kalau kita bicara dengan teks, beda ya penulisnya. Maksudnya maksud Tuhan itu adalah bagaimana ia melihat realitas bangsa Arab yang pada saat itu masih ada ketimpangan. Kalau kita kaitkan kepada aspek individu, bagaimana secara personal itu berkaitan dengan jiwa-jiwa manusia. Bagaimana ketika waktu duha, malam dan waktu duha masih segar-segarnya, dan malam itu diandaikan dengan tua gitu. Jadi ada ketimpangan di situ. Itu realitas yang al-wasl yang dipahami oleh Abid Al-Jabiri. Begitu. Nah, gini. Coba silakan dibuka coba. Itu yang saya kirim itu ayat ini ya, jilid yang pertama ya. Di situ mungkin teman-teman bisa buka supaya kita sama-sama belajar gitu ya, sama-sama belajar apa sebenarnya yang dimaksud oleh Al-Jabiri. Karena bahasanya cukup susah dipahami bagi orang-orang yang tidak terlalu paham bahasa. Di situ yang juz pertama ya, yang saya kirim. Monggo, nggak apa-apa kalau mau diwakilkan. Jadi di situ pertama ia menjelaskan tentang maknanya gini ya, sebentar teman-teman ya. Iya, luar biasa. Apa di sini ya? Kalau di sini tidak terlalu. Oh iya, jadi kalau dari kita lihat di sistematikanya sambil dibuka ya, biar kita sama-sama tahu. Nah, ketika di al-marhalah al-ula, ketika al-marhalah al-ula halaman 17, di situ kan itu tema besarnya an-nubuwah tadi. Jadi aspek kenabian gitu. Nah, baru setelah itu masuk kepada aspek kedua. Jadi ada 6 langkahnya. Yang pertama ketika dia tadi masalah tema tadi, baru yang kedua itu dia membahas tentang secara umum. Jadi munasabah. Jadi masing-masing ayat yang berkaitan dengan ayat itu diletakkan di pertama. Baru yang ketiga aspek jika itu berkaitan dengan dakwah, maka akan ditampilkan di sini karena kan ini berkaitan dengan al-alaq yang pertama. Ada nas surahnya, di situ juga ada takliknya. Jadi di situ kalau itu berkaitan dengan dakwah tertentu atau misi kenabian Nabi, misi kenabian gitu ya, misi kenabian atau berkaitan dengan risalah kenabian, maka di situ akan juga dicantumkan bagaimana perjuangan-perjuangan ketika Nabi berdakwah. Jika itu ada. Karena kan tidak semua tema berkaitan dengan atau ada asbabun nuzulnya atau ada konteks sosiohistorisnya. Baru setelah itu ada catatan kaki. Catatan kakinya bisa teman-teman lihat di bawah. Dia mengomentarinya itu berisi dengan kira-kira makna, misalnya di situ ada kontradiksi, makna yang diperdebatkan, maka ia akan letakkan di catatan kaki. Gitu. Baru yang terakhir itu mengenai komentar-komentar yang taklik tadi. Yang taklik ini cukup banyak ya. Jadi bagaimana komentar-komentar yang counter komentar terhadap ayat ini gitu. Jadi itu secara garis besar. Kalau minta contohnya, iya sabar. Jadi contohnya saya ambil tadi karena saya katakan tadi ya, saya memiliki keterbatasan di bahasa. Cukup sulit juga memahami ini. Jadi kalau tadi saya masih ngambil contoh ad-duha ya. Jadi kalau di konteks ad-duha itu sebentar teman-teman ya. Iya ad-duha. Oh, naam ad-duha.
Ad-duha itu masuk ke Cik, oh begini. Ya, gimana Kak? gimana? Mbak Winda ini sedang cari apa sebenarnya?